kita lanjutkan ke nomor 12. Proses pencernaan makanan itu ada dua hal. Ada yang pencernaan mekanik, ada yang pencernaan kimiawi. Kita akan mulai dari misalnya lidah atau mulut. Di mulut, di gigi dan lidah ada pencernaan. Pencernaan itu proses menghaluskan makanan. Di gigi dan lidah ada tidak? Ada pencernaan tidak gigi dan lidah? Tidak ada pencernaan di gigi dan lidah? Ada. Maka ini pencernaan mekanik benar untuk gigi dan lidah. Apakah pencernaan kimiawinya di gigi dan lidah pakai enzim lipase dan tripsin? Tidak. Ini pakainya enzim petialin. Di mulut itu pakainya enzim petialin. Kemudian di dinding lambung. Di dinding lambung ada pencernaan betul. Yaitu makanan diaduk dan diremas ulang di lambung. Lalu apakah dia menggunakan enzim amilase lipase tripsin? Tidak. Yang digunakan di lambung itu hanya enzim pepsin dan renin. Otot lambung. Ini sudah ya. Ini salahnya di sini. Lalu di sini ada lagi juga. Saya tambahkan ini yang paling lengkap sebenarnya ini. Yang D paling lengkap ya. Jawabannya yang paling lengkap itu yang D. Ini ya. D kan salah, sudah jelas dicoret. Ini kurang asam klorida. Lalu pertanyaannya ini, lihat ini yang saya lingkari. Enzim amilase lipase tripsin itu di mana? Di usus halus. Di usus halus. Amilase lipase tripsin itu di usus halus. Ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Ditulis ya. Di gigi dan lidah itu petialin. Di otot lambung ini jawabannya ini yang betul. Lalu di usus halus ini enzim amilase lipase tripsin. Tolong bicaranya jangan terlalu keras, nanti masuk sedang direkam. Ini Rahmat tidak berangkat lagi ya? Belum ya? Tadi pakai motor. Sudah ya? Kita lanjutkan. Perkembangbiakan tumbuhan. Kentang, ubi jalar, gembili, ini namanya menggunakan kentang. Kentang, ini kurang satu lagi sebenarnya, umbi batang. Ini saya tambah satu lagi. Kentang, ubi jalar dan gembili itu umbi batang. Oh iya, nanti ditambah sendiri batang. Ya, kita centang ya. Kentang, nanti ini umbi batang. Bunga lili, bunga bakung dan bawang putih.
tambah lagi bawang merah misalnya. Ini sama saja. Ini apa ini? Berkembang biak dengan apa? Umbi lapis. Arbai, pegagan dan semanggi menggunakan geragi. Geragi itu artinya batang yang merambat di atas tanah. Ada lagi ya. Apa ini? Yang merambat di atas tanah. Stroberi itu arbai. Arbai. Stroberi itu merambatnya begini. Ini pohon stroberi, ini batangnya merambat ke sini. Ini buah lagi. Nah, ini kan batang yang merambat. Maka geragih disebut. Nama lain geragih itu setolon. Saya tulis di sini ya. Setolon. Setolon nama lainnya. Cocor, bebek, cemara dan sukun. Ini tunas adventif. Tunas yang tumbuh dari bagian tubuh. Contoh lagi yang tunas adventif itu adalah kaktus. Kaktus kan tumbuhnya dari batang ya. Batangnya bisa ditandur. Ya. Itu tunas adventif. Kenapa? Singkong tidak. Apa kamu bisa lihat singkong tumbuh dari batang? Itu hanya disetek. Tapi dia bukan tunas adventif. Ini tumbuhan secara alami maksudnya. Nah, saya tanya, sebelum orang menyetek singkong, singkong itu tumbuhnya pakai apa? Ayo. Pakai akar. Kau tahu nandur budin? Anissa Setiani mau kemana? Itu bawa singkong sekarung. Orang kotak tandur. Ya. Seminggu jadi bosok. Berarti dia tidak tumbuh lewat akar ya. Dia tumbuhnya lewat biji. Ya karena sekarang singkong itu ditebang itu hanya sekitar 1 tahun ya belum sampai berbunga. Tapi kalau dibiarkan sampai 10 tahun ya ada bunga singkong. Tapi kan butuh waktu lama. Dahulu kala sebelum ditemukan oleh manusia, gitu maksudnya. Dia tumbuhnya menggunakan biji. Pisang, jambu dan tebu tunas. Kita lanjutkan pada nomor 14 ya. Metamorfosis yang tepat. Kita lihat. Tahu kepik? Kepik itu sebangsa kumbang. Jenis kumbang. Belalang metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Dikatakan mengalami metamorfosis sempurna jika dia mengalami proses yang bernama entung atau kepom. Maka biasanya ciri-ciri khususnya dia metamorfosis sempurna. Apakah belalang pernah menjadi entung? Tidak, maka metamorfosisnya tidak sempurna. Apakah semut pernah menjadi entung? Tidak. Pernah, yaitu dia jadi kroto. Lalu dia bisa terbang, begitu kan? Ya, maka dia metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna selain entung, dia perubahannya sangat drastis. Dari telur dia bisa terbang. Lebah dia metamorfosis sempurna karena ada krotonya. Kumbang mengalami entung? Tidak, maka dia tidak sempurna. Capung perubahannya sempurna atau tidak sempurna? Sempurna capung itu. Metamorfosis sempurna. Kecoa tidak sempurna. Karena kalau yang tidak sempurna itu prosesnya hanya begini. Telur, terus jadi hewan muda yang namanya kuda. Namanya hewan muda itu nimfa.
Setelah nimfa dia menjadi hewan tua. Hewan tua atau hewan dewasa namanya imago. Telur berubah menjadi nimfa, nimfa menjadi imago. Dan nimfa itu sudah mirip imago, bedanya dia belum punya sayap, belum punya kaki. Kecoro cilik jenenge kecere itu ya. Kan sudah mirip bentuknya kan? Sudah mirip. Jangkrik kecil dengan jangkrik besar mirip atau tidak? Tahu jangkrik ora sih? Jangkrik kecil setelah menetas dari telur, dia sudah mirip jangkrik besar apa belum? Sudah, cuman dia belum bersayap. Maka dia disebut metamorfosis tidak sempurna. Kepik sama, tidak sempurna. Jadi bedanya seperti itu. Kalau tidak sempurna, dia hanya melalui 3 tahap. Dan perbedaannya dia tidak begitu mencolok mata. Tidak begitu aneh perubahannya. Ayam misalnya, dari telur menjadi ayam kecil sama ayam besar kan bedanya tidak jauh. Maka dia tidak disebut dengan metamorfosis. Tidak disebut metamorfosis. Baik, kita lanjutkan ke nomor 15 untuk menamakan nama sendi. Baik. Ini di pangkal leher. Di sini pangkal leher. Atlas di sini ya. A yang A ini sendi putar ya. Ini tulang atlas. Kalau yang B ini batang lehernya sendi geser atau sendi pelana. Karena leher hanya bisa bergerak kedua arah antara tumpukan tulang leher itu. Tulang belakang. Nah, saya sebut sendi geser saja atau sendi pelana. Mana ya? Pelana ya. Atau sendi geser. Dia hanya bisa bergerak kedua arah ini leher. Yang C, bahu. Bahu. Tadi sudah apa? Peluru. Dia bergerak segala arah. Yang D. Ini apa yang D? Tadi sudah dia engsel. Lalu yang E. Mana yang E? Ini jari. Pangkal jari tadi disebut pelana. F. Ini kaki. Pada paha, pangkal paha. Kaki kamu pangkal paha bisa digerakkan kemana arahnya? Ngarep tok? Ke kiri, samping kanan, samping kiri bisa? Bisa. Maka dia disebut peluru. Engsel. Wah ngerengsel ya tugel kowe sing jagong sila. Krek, wah kowe sing kira tugel. Ora bisa jagong sila kowe. Sikile nganggo esel. G. Ini berapa arah geraknya? Satu arah berarti engsel. Engsel besar. H. Ini. Sini kira-kira apa ini? Putar. Enggak, ini pelana. Baik, kita lihat gambar nomor 16. 16 ya. Ini gambar apa? Muci-muci atau gurita? Oh, muci-muci ya. Dia bernapas dengan insang. Terus ini belalang. Capung, dia bernapas dengan trakea. Mana? Yang ini, insang dan trakea. Berarti selain ini apa yang bernapas dengan insang? Ikan. Berarti ini bisa diganti ikan ya? Bisa. Selain ini yang menggunakan trakea apa lagi?
kupu-kupu, belalang. Manuk pakai trachea. Manuknya siapa? Oh, alah. Ya mbok anu minggu manuk. Manuk korci apa manuk? Minggu. Oh, mau dulu. Mau arep minggu manuk ceguk ya ora apa-apa. Orang main mau nih gue. Kan orang go kae, orang dirungokna suarane, go wedi-wedi tanggane sing bocah cilik men aja dolan gue ya. Dipendeliki ceguk kan bali maning nangis. Tanggane. Kenang apa dipendeliki ceguk nangis ya gue. Kita lain. Misalnya yang pakai paru-paru. Apa? Yang di air. Ada tidak hewan yang di air bernapas dengan paru-paru? Katak bisa. Katak dia menggunakan dua, yaitu kulit dan pepe, paru-paru. Nah, itu katak. Ada lagi hewan yang di air yang bernapas dengan paru-paru? Buaya, pakaya. Ya. Buaya. Singa laut. Harimau laut ada? Oh tidak ya. Anjing laut. Kuda laut ada. Paus genanang laut. Paus laut memang ada paus darat. Laut ada. Ini bisa juga paus terus hiu pakai apakah hiu pakai paru-paru? Tidak, kalau hiu dia punya insang ya. Ikan tongkol dia pakai insang. Yang pakai paru-paru hanya paus dan lomba-lomba. Anjing laut juga, ini sudah. Penguin sama. Sudah ini ya, sudah jelas ya. Nomor 17. Kita lihat nomor 17. Nomor 17. Saya tanya nomor yang A. Namanya apa? Apa namanya? Hati. Fungsinya? Memompa darah. Menawarkan racun. Siapa yang mau racun? Begitu? Bukan menawarkan, maksudnya menetralisir, membuat racun menjadi tidak berbahaya. Bukan menawarkan yang mau racun 1000. Gitu bukan begitu ya. Itu menawarkan racun seperti itu. Yang B, usus halus. Oh, gede-gede kayaknya kok halus. Usus besar. Fungsinya menyerap air dan garam. Lalu fungsi lainnya adalah dia membusukkan makanan. Umbai cacing. Ini umbai cacing. Umbai cacing. Nama lainnya usus buntu. Jadi kalau kamu kena penyakit usus buntu, ini dipotong, digunting tel, terus ditambal pakai isolasi. Oh ya enggak ditambal pakai isolasi.
Apa nanti setelah dioperasi bocor Pak? Ya tidak. Tidak. Nah yang C kita lihat, yang C ini usus halus. Saya tulis yang agak jelas di sini saja. Usus halus. Ini usus besar. Ini hati. Usus halus fungsinya untuk tadi mencerna makanan ya. Mencerna dan menyerap, ini paling penting ini. Menyerap makanan. Jadi penyerapan makanan terjadi di usus halus. Setelah dihancurkan di mulut dan di lambung. Yang D ini namanya lambung. Di lambung ada apa saja lah. Di lambung itu ada proses penghancuran makanan. Nah, ada pencernaan makanan. Lalu ada lagi di sini proses membunuh kuman dan bakteri menggunakan asam klorida. Ini HCl itu asam klorida. Ada pertanyaan? Sudah, ini jelas? Sudah ini ya? Masalahnya ini akan saya hapus. Ada yang mau ditulis? Yang D ini lambung, menghancurkan makanan atau mencerna makanan, pencernaan makanan secara kimiawi, lalu membunuh kuman. Jika mau ditulis. Kalau tidak ini mau saya hapus karena untuk menjelaskan nomor 18. Kenapa? Yang D, lambung lain. Lambung ini lambung. Oke. Oke ya, saya hapus ini. Setipet cilik. Itiman dan suwe. Kalau yang mau yang besar tidak di bagian ini, pakai papan yang satu lagi. Ini papan kecil sih, setipnya cilik. Baik, cukuplah. Nomor 18. Nomor 1 dan 2 ini namanya apa? Bilik. 1 dan 2 namanya bilik. Ini bilik apa? Kanan kirinya berdasarkan ketika mana? Yang penting begini. Kalau ini nomor 2, ini ada satu lagi di sini. Ini PP. Nah, artinya paru-paru. Perhatikan alurnya. Kalau ini berarti bilik yang sebelah ini, kamu menghadap ke sini. Ketika gambarnya ini kebalikannya begitu. Ini tangan apa? Berarti yang nomor 2 bilik kanan, bilik kiri? Bilik kanan ya. Kanan. Berarti tugasnya memompa darah ke ini. Paru-paru. Yang terpenting kalian paham ininya saja. Mengenai kanan kirinya itu nanti. Yang terpenting kalian paham alurnya. Kalau dari sini, ini dia akan keluar ke sini. Nah, ke paru-paru. Memompa darah ke paru-paru. Lalu yang sebaliknya, ini dia akan memompa darah ini dari sini. Seret. Dia akan ke sini alurnya. Ini lihat. Saya pakai pulpen hijau. Agak beda. Putih ora keton yuk. Nah, ini. Ini berarti dia memompa darah ke seluruh tubuh.
darah ke seluruh tubuh. Lalu perhatikan, ini akan saya nomori lagi, ini yang sebelah sini. Pakai warna apa ya? Pakai warna yang putih rakat. Jangan. Coba kita pakai kuning dulu. Ini bagian ini, yang sebelah ini dengan sebelah ini namanya serambi. Serambi, ini serambi. Nah, saya akan gambar pakai begini supaya lebih jelas gitu ya. Ini serambi kanan. Ini saya tulis SK, ini SQ. Lah kalau yang sebelah sini ini, yang ini itu menerima darah dari seluruh tubuh. Menerima darah dari seluruh tubuh. Saya perjelas. Yang ini ya. Yang ini atau yang ini misalnya saya beri nomor 3. Iya, nomor 3. Menerima darah dari seluruh tubuh. Tapi tulisannya tidak jelas kalau kuning ya. Kalau yang sebelah sini ini nomor 4 di sini. Atau saya tulis 4. Dia menerima darah dari paru-paru. Sudah ini? Ada yang mau ditulis? Sudah ya. Kita akan lanjutkan ke ABC-nya. Berarti nomor 1, dia akan menerima darah yang kaya oksigen. Nah, kalau menerima darah dia salah. Karena menerima darah ini tugasnya nomor 3. Ya. Serambi kiri dia menerima darah. Berarti ini nomor 4. Paham ya? Ini nomor 3, ini nomor 4. Serambi salah karena bukan serambi. Ini bilik, ini salah. Namanya itu bilik nomor 2. Nomor 2 tadi bilik kanan menerima darah kaya CO2. Betul. Karena dari seluruh tubuh itu mengandung karbon dioksida. Bilik kiri menerima darah kaya O2 dari paru-paru. Ini yang ini salah. Paham ini ya? Awak kiri kanannya pakai ini saja, lihat ini. Kita pakai patokan ini saja lah. Perhatikan. Kiri kanannya berdasarkan tangan kalian saja lah. Kalau berdasarkan tangan berarti ini kiri ya. Berarti yang kiri yang ini. Yang kiri yang ini ya. Yang kiri kita pakai ini supaya yang mudah saja. Paham nggak ini? Ini yang kiri pakai yang ini. Tangan kalian ketika menghadap gambar itu kiri gitu saja. Tidak apa-apa. Walaupun sebenarnya yang kiri itu yang ini. Ya, kita lihat gambarnya. Tadi betul ya. Kiri kanannya tadi betul yang tadi, betul yang awal tadi. Ini jangan diganti ya. Ini betul yang ini, betul yang tadi ini. Kita lihat. Ini ada kesalahan jawabannya. Lihat di sini. Nomor 1 berarti apa ini nomor 1? Bilik kiri. Nomor 2 bilik kanan. Kita lihat apakah yang C nomor 1 bilik kiri. Salah ya?
Ini kan bilik kanan ya. Harusnya kiri. Berarti ini salah. Berarti yang betul yang D. Kanan kirinya. Diperhatikan kanan kirinya. Bisa membedakan antara, saya ulang gambarnya. Perhatikan, saya akan gambar coba di sini. Lihat, sebelum saya lanjutkan saya gambar di sini. Ini saya gambar, begini saja gambarnya supaya mudah. Nah, yang atas namanya 1, 2, misalnya saya gambarnya seperti ini. Nomor 1, 2 namanya serambi. Yang bawah namanya bilik. Terus kemudian ini kanan apa kiri yang sebelah sini? Kanan, berdasarkan ketika kalian balik gitu ya. Ini kanan. Kanan, yang ini kiri. Kebalikan tangan kalian. Berarti ini serambi kanan. Ini bilik kanan. Serambi bilik. Kalau bilik tugasnya menerima darah. Dari mana? Dari serambi. Jadi alurnya begini. Ini darah masuk, lalu setelah ditampung di sini dimasukkan ke sini. Lalu ini keluar ke paru-paru. Paru-paru, setelah dari paru-paru masuk ke sini. Setelah masuk ke sini lalu masuk lagi ke nomor 4, baru dipompa ke seluruh tubuh. Itu alurnya seperti itu. Sudah? Bentar ya. Kita lanjutkan nomor bawahnya. Gejala-gejala penyakit rakitis itu ya. Rakitis gejalanya bagaimana? Lemes. Saya hapus dulu ini. Oh, tidak bisa dihapus ini. Saya hentikan dulu. Saya potong supaya